Nah, di dalam konsep ilmu fikih, itu hewan yang halal dimakan namun tidak melalui proses sembelihan secara islami, maka hukumnya menjadi haram. Kambing halal, tapi matinya proses disetrum, mati, dijepit, dipukul. Halal kambing, tapi proses penyembelihannya, prosesnya tidak sesuai syariat Islam, maka kambing tersebut hukumnya menjadi haram. Makanya proses penyembelihan itu menentukan status hukum apakah halal atau haram. Sebaliknya, hewannya ini haram. Seperti daging babi. Ini kesepakatan para ulama bahwa daging babi haram. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam tentang perbandingan mazhab berdasarkan konsep fikih, ada terjadi perbedaan pendapat. Ada satu mazhab namanya mazhab Zahiriyah, ya, pendirinya Abu Daud Az-Zahiri, ulama yang terkemuka di mazhab tersebut bernama Ibnu Hazm. Tapi tidak eksis. Mungkin ada sedikit, tapi tidak sebanyak 4 mazhab. Itu menyatakan yang haram itu dagingnya saja, tapi lemaknya halal menurut mazhab Zahiriyah. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keharaman daging babi, bukan selain daripada daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu wadda walahmu khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Menurut mazhab Zahiriyah yang diharamkan daging babi karena Allah sebutkan daging. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanabila, Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa haramnya seluruhnya haram, termasuk lemaknya, kulitnya. Nah, ini menjadi kesepakatan. Adapun benda yang haram, yang najis, diproses menjadi benda yang berubah zatnya secara kimiawi, namanya istihalah. Dalam konsep ilmu fikih namanya istihalah. Seperti tulang belulang bangkai karena perjalanan waktu ribuan tahun maka berubah menjadi batu. Ini namanya istihalah. Apakah hukumnya seperti hukum asal atau sudah berubah zat karena secara kimiawi sudah berubah? Ini terjadi perdebatan di kalangan para fuqaha di 3 mazhab, seperti mazhab Malikiyah, Hanafiyah, dan juga mazhab Hanabila. Salah satu pendapat dari mazhab Hanabila menyatakan bahwa kalau berubah zatnya secara kimiawi, maka yang dinilai itu perubahan zatnya, bukan asalnya. Asalnya bangkai atau tulangnya anjing atau tulangnya babi. Tapi berjalannya waktu, secara ilmu antropologi itu disebutkan bahwa dia berubah menjadi batu bara, itu berasal dari benda-benda atau hewan-hewan yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Maka hukumnya batu baranya. Itu 3 mazhab. Tapi kalau mazhab Syafi'i, asalnya sudah najis, walaupun berubah tetap dia najis. Ini perdebatan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i menyatakan hanya 3 benda najis yang bisa jadi suci. Hanya 3. Dikatakan di dalam kitab-kitab fikih, an-najasatul lati tathur
ada 3 najis yang menjadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar, minuman keras. Mazhab Syafi'i mengatakan najis. Hukumnya najis. Mazhab Abu Hanifah mengatakan suci. Tapi kesepakatan semua bahwa meminumnya haram. Yang diperselisihkan bukan masalah minumnya. Yang diperselisihkan adalah status daripada zatnya, apakah dia suci atau najis. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan najis, mazhab Abu Hanifah mengatakan suci. Akan tetapi kenajisan khamar ketika dia berubah zat menjadi cuka. Jadi kalau khamar itu difermentasi dengan durasi waktu yang lama, zatnya berubah menjadi cuka. Maka ketika berubah menjadi cuka, menurut mazhab Syafi'i bahwa hukumnya suci karena sudah berubah menjadi cuka, dengan syarat proses perubahannya itu secara alami, bukan secara kimiawi, bukan diberikan obat dan seterusnya, maka dia tetap najis. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, dengan proses kimiawi, dengan proses alami, bukan kimiawi, alami, maka dia menjadi suci. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua yang menjadi suci, kulit bangkai selain kulit babi dan anjing. Kulit babi dan anjing itu dikecualikan. Tapi kulit-kulit yang lainnya, bangkai sekalipun, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah. Itu ada sahabat membawa seekor bangkai kambing. Seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Nabi katakan, "Mau bawa kemana bangkai kambing tersebut?" Sahabat tersebut mengatakan, "Mau dibuang ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa dibuang?" "Ini bangkai." Bangkai. Nah, Nabi katakan, "Kenapa dibuang?" Dia jawab, "Ini bangkai ya Rasulullah." Kemudian Nabi katakan, "Kenapa tidak manfaatkan kulitnya?" Nah, Nabi katakan, "Kenapa tidak manfaatkan kulitnya?" "Idza dubigal ihab faqad tahura." Nabi katakan, kalau kulitnya bangkai disamak, maka dia menjadi suci. Nah, sehingga para fuqaha mengambil kesimpulan hukum bahwa kulit bangkai, baik hewannya halal, dia menjadi bangkai, atau hewan yang haram dimakan menjadi bangkai selain anjing dan babi, maka kulitnya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Pakai jaket terbuat dari kulit buaya. Apakah boleh? Apakah suci? Kalau sudah melalui proses samak, baunya hilang, bau busuknya hilang, darahnya tidak ada, kemudian sudah melalui proses samak, maka kulit buaya menjadi suci. Sepatu kulit ular, bangkai, mau disembelih secara syar'i bangkai juga, tidak disembelih secara syar'i dia mati juga bangkai. Dagingnya haram dimakan, kulitnya walaupun disamak tidak boleh dimakan, hanya bisa dijadikan benda yang kita gunakan. Makanya sepatu kulit ular boleh digunakan, suci, karena sudah melalui proses samak. Sama halnya daging sapi atau hewan sapi mati, tidak melalui proses sembelihan secara syar'i, maka di saat mati dia menjadi bangkai. Kulitnya kita gunakan melalui proses samak buat beduk, suci. Tapi ketika kulit bangkai
sapi digunakan untuk konsumsi menjadi kerupuk, kerupuk kulit. Tapi dari bangkai, walaupun dia sapi, kulitnya haram dimakan, walaupun disamak. Jadi harus dibedakan. Dia jadi suci, tapi hanya untuk digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Nanti salah paham. Oh, itu kulit buaya suci. Akhirnya dia buat kerupuk kulit buaya. Kenapa? Itu di dalam kitab fikih dikatakan suci. Sucinya dipakai, bukan dikonsumsi. Ini penting masalah fikih, masalah ahkamu syar'iyyah.